Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, saya Ferry Firman. Kali ini saya akan membahas tentang renovasi rumah tinggal yang terletak di bilangan kota, yang tepatnya berlokasi di tengah-tengah kota. Singkat cerita, bangunan ini adalah bangunan yang bisa dibilang bersejarah ya, dimana pada waktu itu Indonesia terpengaruh dari arsitek-arsitek Belanda yang cukup handal, dan ini sebetulnya menjadi heritage diantaranya. Cuman karena sayang, kebetulan akan kebutuhan tren yang sangat booming di negeri ini, akhirnya bangunan kolonial ini terpaksa harus didemolis atau dirubuhkan atas permintaan si pemilik. Oke, pemilik ini adalah kawan saya sejak dulu duduk di tingkat SD. Karena telah lama tak bersua dan kita mengetahui bahwa saya ini mengetahui sedikitnya ilmu arsitektur atau interior, kemudian dia WhatsApp saya, "Per, olah biar bisa memenuhi kebutuhan keluarga gue, yang sekarang alhamdulillah anak gue udah 2 orang, laki-laki semua. Coba tolong deh lu olah penempatan ruangannya berdasarkan demand keluarga gue, kebutuhan keluarganya nih." Oke, kita lanjut. Oke, saya akhirnya bergegas survei, dan inilah wajah bangunan yang dibilang tadi berstyle kolonial tersebut. Salah satu peninggalan bangunan bersejarah ya, mungkin dulu ya. Ini sangat ya, sebenarnya bangunan heritage ya, karena hanya satu. Dia ini di antara tetangganya mungkin ingin menyesuaikan penampilan yang ada di lingkungan tersebut. Dan inilah ide-ide awal dari gagasan fasad atau tampak muka bangunannya ya. Dimulai dari sketsa kasar yang dikirim ke beliau, lalu disepakati, dan akhirnya kita lanjut ke dalam penataan ruang. Tentunya sebelum kita merancang sebuah bangunan atau merenovasi, pasti akan survei ukuran, survei kondisi existingnya. Ini adalah foto daripada bangunan lamanya. Di sini kita lihat. Jadi ternyata ada struktur ruang 2 kamar di belakang yang dipertahankan ya. Ya, artinya tidak didemolis, tidak mendemolis total dari bangunan existing tersebut. Ini kita bisa lihat fotonya. Dan ini adalah gagasan ruang yang baru. Ada beberapa diantaranya adalah 3 alternatif ya. Alternatif ke-1 itu 2 lantai. Jadi saya mengusulkan bahwa struktur kamar 2 itu dibongkar pada denah lantai 1. Kemudian di lantai 2 khusus untuk 2 buah ruang kamar anak. Itu saya coba rancang. Dan sebelumnya saya hanya tawarkan 2 option, diantaranya yang 2 lantai, kemudian yang 1 lantai, dengan tidak merubah fasad tampak bangunan yang telah ia setujui. Kemudian kawan saya ini bertanya, seberapa luas area servis di sini pada alternatif yang 1 lantai, karena saya membutuhkan tempat cuci, dapur, dan lain-lain.
karena gua nggak mungkin juga jemur pakaian di carport depan. Nah ini masukan dari alternatif kedua ya, yang satu lantai itu. Akhirnya saya berpendapat begini, bagaimana kalau area kebutuhan servis tersebut kita letakkan di lantai atas, jadi khusus untuk area servis ya, kayak semacam permintaan tadi dia jemur, kemudian cuci, kamar pembantu mungkin ya, tambah dengan gudang juga. Tapi lantai 2 ini sifatnya tidak full. Maksudnya tidak full ini apa ya, dari luas bangunan mungkin hanya 1/4 yang kita gunakan. Dan akhirnya disepakatilah dan tergagasilah alternatif yang ketiga di bawah ini. Oke, akhirnya saya gambarkan alternatif ketiga ya, denah alternatif 3, yaitu 1/4 lantai. Ya, kita mungkin bisa lihat di lantai 1 ini. Lantai dasar merupakan gagasan dari alternatif kedua yang masih lama ya. Dia sama satu lantai, bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian lantai 2, oke, lantai atas. Ini kebutuhan di mana tempat cuci, jemur, dan kamar kecil atau mungkin pembantu ya. Di sini coba kita lihat. Oke, fair dan artinya dia setuju. Mari kita eksekusi bangunan lama ini dengan tetap mempertahankan 2 ruang pada kondisi existing. Ini adalah foto pada saat demolis bangunan yang berheritage itu ya. Di sini kita bisa lihat. Kemudian ini adalah foto saat memulai. Dan juga ini adalah foto bangunan mulai naik atap ya, sampai kepada tahap finishing. Dan inilah foto-foto hasil akhir dari rencana pembangunan tersebut. Ya mungkin kita bisa melihat dan kita punya kesimpulan dia tetap meminimalisir budget, juga tidak melupakan estetika, style yang kekinian, yang tren, yang sebenarnya juga masih ada unsur kolonial kita pertahankan. Jadi di sini kita mesti membawa kentalnya itu yang namanya bangunan heritage ya, yang harus dipertahankan, karena kolonial itu artinya dulu memang yang bangun tuh orang-orang Belanda ya. Belanda yang bangun, yang rancang, tapi orang-orang kita yang bekerja itulah yang disebut bangunan kolonial. Jadi kawan-kawan yang telah menyaksikan video saya mengenai renovasi pembangunan rumah yang lama yang punya unsur sejarah ya, heritage gitu kan, di mata kita saat ini akhirnya menjadi sebuah wadah yang baru sesuai dengan keinginan si pemiliknya. Oke, selamat siang. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.